Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. Baik, kita akan membaca hadis atau athar nomor 9 dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari. Masih berkaitan dengan orang tua. Qala rahimahullah haddatsana Abu Nu'aim qala haddatsana Sufyan an Hisham bin Urwah an Abi قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة قال لا تمتنع من شيء أحباه. Nomor 9 ini Imam Bukhari ingin menyampaikan kepada kita ucapan seorang sahabat yang menafsirkan Al-Quran. Nah, penafsiran Al-Quran itu yang terbaik Al-Quran dengan Al-Quran. Kalau tidak ada Al-Quran dengan As-Sunnah. Kalau tidak ada Al-Quran dengan ucapan para sahabat. Dan ini yang akan kita baca. Di dalam tafsiran firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ. Rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua, ayah dan ibu. Rendahkanlah. Jangan sok anak harus tawadhu. Rendah diri, rendah hati kepada yang melahirkan dia. Minar rahmah, rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Sahabat Urwah ibn Zubair radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, beliau berkata pada ayat ini, la tamtani, maka anak jangan kamu menghalangi min syai'in ahabba, apa saja yang menjadi kesukaan mereka. Berarti kewajiban anak adalah yaqdhi hajatihima, mencukupi kebutuhan orang tua sesuai dengan apa yang dia mampu. Nah, keperluan apa dia bisa, jangan sampai meminta. Selagi hajat tersebut, keperluan itu tidak keluar daripada koridor syar'i, masih dalam perkara-perkara yang mubah, senangkan hati mereka. Mumpung masih ada. Kata Urwah ibn Zubair, la tamtani' min syai'in ahabba, janganlah kamu menghalangi apa saja yang menjadi kesukaannya, kesukaan ibu dan kesenangan ayah. Fi muhiti syara', sekali lagi, segala kebutuhan itu harus sesuai dengan, nah, jangan sampai keluar. Minta yang haram, ya jangan dituruti. Kalau perkaranya mubah, perkaranya halal, nah, kalau kita bisa, kenapa tidak? Nah, ikhwani hafizakumullah wa barakallahu fikum, ini potongan dari firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam surat Al-Isra. Kita akan baca ayat sepenuhnya. Nah, Al-Isra ayat 23 sampai 24.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah." Rabbmu, Tuhanmu telah memerintahkan agar engkau tidak beribadah kecuali kepadanya. Wa bil walidaini ihsan, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Di sini Allah Subhanahu wa taala sampai menggandengkan a'zamul wajib, kewajiban yang paling agung, kewajiban yang paling inti, kewajiban yang paling besar, yaitu tauhidullah, yang dengan ini diciptakan kita, diciptakan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat ini sampai digandengkan perkara yang paling tinggi, kewajiban yang paling agung, dengan birrul walidain. Menunjukkan betapa besarnya perkara ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma, jika salah seorang di antara keduanya, antara ayah atau ibu, satu dari dua, au kilahuma, atau kedua-duanya, orang tua, ayah dan ibu. Kalau tadi satu, kalau ini dua-duanya. Nah, sampai berumur lanjut, sudah parubaya, sudah tua, kondisi fisiknya tambah semakin lemah, tambah semakin letih, sering sakit. Fala taqul lahuma uffin, maka jangan engkau katakan kepada keduanya saja, tidak boleh. Wala tanharhuma, jangan kamu bentak dia. Sebagian di antara kaum muslimin bicara sama orang tuanya sambil tangannya diangkat-angkat. Ini haram hukumnya. Saja. Dalam Al-Quran disebut, gak boleh. Dilarang. Wala tanharhuma, orang tuanya jangan dibentak. Maka kata para ulama, la tanfad yadaka ala walidaik, jangan kau naik turunkan tanganmu di hadapan kedua orang tua. Ini su'ul adab. Tanda anak ini tidak punya etika, tidak punya adab. Wa qul lahuma qawlan karima, dan ucapkan kepada kedua orang tua dengan perkataan yang mulia. Nah, ketika sampai pada ayat ini berkata Abul Fida Ismail, yang dikenal dengan Ibnu Katsir, ahli tafsir di antara para salaf, wala tanharhuma, jangan kalian bentak keduanya. Beliau berkata, la yasdur minka ilaihima fi'lu qabi, jangan kamu nampakkan kepada ibu dan bapak perangai-perangai yang jelek, perbuatan keji. Ini bagian daripada bentak orang tua. Jadi enggak cuma dengan perkataan, perbuatan pun juga bagian daripada ayat ini. Wa qul lahuma qawlan karima, dan ucapkan dengan perkataan yang mulia. Kata Ibnu Katsir, ay layyinan, kalau ngomong itu yang lembut. Kata-katanya dipilih, difilter, disaring, jangan kasar sama mereka. Thayyibah, perkataan yang baik. Hasanah, perkataan yang bagus. Bita'addub, dengan tata kerama. Wa taukir, ucapan yang menunjukkan penghormatan kita kepada mereka. Wa ta'zim, ucapan yang mengandung pengagungan, tidak berlebih-lebihan. Ini kata Ibnu Katsir. Ucapan yang mulia, penghormatan, pengagungan, tata kerama, ucapan yang lembut, ringan didengar oleh mereka, nyaman untuk disimak. Beberapa waktu yang lalu, anak
sempat melihat postingan anak umur 20 tahun, wanita ya, perempuan. Dia menjelek-jelekkan ibunya. Karena anak ini sejak umur 2 tahun ditinggal kabur. Jadi selama 18 tahun dia tidak pernah ketemu dengan ibunda. Dan yang seperti ini, ikhwani hafizakumullah, zaman sekarang ini gak sedikit. Mereka menganggap orang tua ini seperti biro jasa atau barang yang bisa untuk dijadikan sebagai tukar menukar, barter. Kalau baik saya muliakan, kalau jelek ya anak gak akan respect, anak akan ilfil kepada orang tuanya. Banyak yang lupa kita berbuat baik kepada orang tua adalah perintah Allah. Kita berbuat baik kepada ayah dan ibu adalah perintah Al-Quran, perintah nabinya, perintah syariat. Tanpa dilihat baik atau buruknya orang tua. Itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Dipandang mungkin ibu nggak ada kebaikan sama sekali. Anggap sajalah seperti itu. Coba kita pengen buka. Anggap bagi dia orang tua sama sekali nggak ada hal-hal yang sifatnya positif. Mengandung dia, apakah bukan kebaikan? Super kebaikan. Allah Subhanahu wa taala bahkan abadikan dalam Al-Qur'an. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Semakin bertambah hari ibunya capek. Tambah besar perutnya, bertambah letih. Tidur enggak bisa nyaman ketika enggak mengandung. Sering muntah, makan keluar dari mulutnya. Ini bukan kebaikan. Bahkan pada kondisi tertentu, dan ini banyak dialami oleh kaum wanita. Normal, tiba-tiba ketika hamil, darahnya muncrat, naik luar biasa. Tiba-tiba kenapa? Hipertensi. Akhirnya dokter akan memvonis, tidak bisa lahir normal, harus operasi. Bukan kebaikan, super kebaikan. Karena apa? Mengandung anaknya. Badan tidak bisa diajak kompromi. Keluar dari kebiasaannya. Bahkan setelah melahirkan, ada saja. Karena efek preeklamsia, darah tinggi akibat kehamilan, akhirnya jantung itu terpenuhi dengan air. Setelah darah tinggi, kena lagi jantungnya. Bukan kebaikan, super kebaikan. Pengorbanan. Ditambah lagi menyusui dan disapi selama 2 tahun. Makanya dari sini ikhwani afidakumullah wa barakallahu fikum. Satu ibu bisa merawat 10 anaknya. Belum tentu 10 anak bisa merawat satu ibunya. Iya apa enggak? Satu ibu sabar mendidik, membesarkan dengan susah payah 10 anak-anaknya. Belum tentu mereka yang 10 ini bisa untuk ngeramu dan ngerawat satu ibunya. Apalagi zaman sekarang. Makanya ada pepatah lokal. Nah, coba disebutkan apa pepatah lokalnya. Kasih anak sepanjang apa, kasih ibu sepanjang apa. Ini pepatah
Indonesia, pepatah Nusantara, pepatah nasional, pepatah lokal, pepatah NKRI. Ayo Bapak. Nah, NKRI. Nah, kasih anak sepanjang apa? Galah. Apa itu galah? Nah, tongkat, tiang. Nah, begitu panjang, rapati dowo, terbatas. Itu kasih sayang anak. Kasih ibu sepanjang masa, unlimited. Gak ada batasan waktu, unlimited. Ini orang tua. Nah, kita ikhwan hafizakumullah barakallahu fikum, kadang seminggu belum tentu telepon sekali ke ibu, belum tentu 3 hari sekali kita telepon ke bapak, tapi tiap hari telepon ke teman-temannya. Jangankan telepon, SMS saja orang tua sudah senang sekali. Idkhal surur ala qalbil mu'min sedekah. Memasukkan rasa senang ke hati seorang mukmin itu sedekah. Menyenangkan saudaranya, temannya, kerabatnya itu sedekah. Apalagi kepada orang tua. Ibadah di atas sedekah, sedekah di atas sedekah. Walaupun basa-basi, hatinya orang tua tidak bisa, akan leleh, merasa nyaman, dingin. Abi kif bakhair, Umi kif, keadaannya sehat. Masa apa hari ini? Sebelum tidur ditutup jendelanya. Butuh apa? Kirim Gojek. Butuh apa? Kirim GoFood. Zaman sekarang gampang, mudah. Kalau ada batasan jarak antara dia dengan orang tuanya. Ya. Maka dari sini ikhwani hafizakumullah barakallahu fikum, titik terendah manusia ketika seseorang itu sudah melupakan orang tuanya, apalagi ibu miris. Apalagi ibu miris. Kalau sudah wafat akan datang penyesalan. Tidak bisa kembali. Datang penyesalan. Kalau sudah apa? Sudah tidak ada. Pura-pura sedih, menatap Facebook, buat status, aku kangen ibu. Seandainya ibu ada, pasti diriku bahagia. Komentar netizen, pret. Kalau sudah tidak ada, baru dia akan merasa ada sesuatu yang hampa dalam hidupnya, ada sesuatu yang kosong, sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala ambil. Nah, kalau kita memang punya umi cerewet, umi toksik, apa itu toksik? Ya situlah pokoknya. Nah, bahasanya anak-anak Gen Z. Umi kita cerewet, serahkan keluh kesahmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kewajiban kita bakti wajib. Bakti wajib. Nah. Baik. Waqfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah, maka rendahkan dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, tarbiyah Al-Qur'an membimbing kita, doakan orang tuamu
Nah, dalam keadaan masih hidup, apalagi kalau sudah apa? Sudah tiada. Kita bisa masih berbakti dengan apa? Banyak berdoa, mendoakan dengan kebaikan. Wa qul rabbirhamhuma, dan katakan ya Rabb irhamhuma, kasihanilah mereka berdua, rahmati ayah dan ibuku, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku saat aku masih kecil. Nah, yang jadi prioritas orang tua ya apa caranya kita menjadi manusia, kita menjadi orang, kita berhasil, kita sukses. Maka wajib bagi seorang anak untuk membalas jasa orang tua, walaupun tidak bisa dibalas. Apa yang kita punya, jeritan mereka ketika melahirkan tidak bisa dibalas. Nanti kita akan datang athar Umar ibn al-Khattab, athar dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, maka pada ayat ini memerintahkan kepada kita, doakan orang tuamu, jangan sampai dilupakan. Rawi sahabat yang kita baca ini, Urwah ibnu Zubair, nah, kana yad'u fi sujudihi. Urwah ibnu Zubair setiap sujud beliau berdoa, Allahumma ghfir liz-Zubair wa Asma. Ya Allah, ampuni Zubair dan Asma. Siapa Zubair dan Asma bagi beliau? Siapa Zubair dan Asma? Kata Urwah di sujudnya, Allahumma ghfir liz-Zubair wa Asma. Ya Allah, ampuni Zubair, ampuni Asma. Zubair sahabat, Asma sahabat. Asma saudarinya Aisyah. Siapa Zubair dan Asma bagi Urwah? Urwah anaknya, Urwah ibnu Zubair. Maka dia berdoa, ya Allah, ampuni ayahku, ibuku. Urwah berdoa minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada sang ayah. Nah, Zubair dan Asma ibunya. Yang lain Abdullah ibnu Zubair, tadi Urwah ibnu Zubair, ini Abdullah ibnu Zubair radhiyallahu ta'ala anhu, punya anak soleh yang bernama Amir, anak yang berbakti, yad'u lil khair, selalu berdoa kebaikan. Amir berkata, mata abi, ayahku wafat, ayahku meninggal, wa ba'da sanatin kamilah, 1 tahun penuh. Lam as'al illa raja al-maghfirah lahu, tak pernah saya minta apapun kepada Allah 1 tahun penuh, 360 hari, melainkan berharap agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni ayahku. Ini kata Abdullah ibn Zubair. Kata Amir ibn Abdullah ibn Zubair, 1 tahun penuh saya enggak doa, enggak minta rezeki, enggak minta keturunan, enggak minta apapun, kecuali berharap Allah Subhanahu wa taala mengampuni ayahku, yaitu Abdullah ibn Zubair. Gitu pula yang lain. Ada seorang alim kabir pada zamannya, yang beliau dikenal dengan kunyah Abu Yusuf Al-Faqih. Ahli fikih memang, sampai disebut sebagai Al-Faqih, ahli fikih. Abu Yusuf Al-Faqih. Nah, murid senior, termasuk juga partner dan sahabat. Jadi dia teman dan juga murid senior, imam pertama dan mazhab pertama dalam Islam. Apa itu? Siapa dia? Mazhab pertama dalam Islam siapa? Abu Langit. Abu siapa? Hah? Abu man? Abu Hanifah. Abu Hanifah. Jadi Abu Yusuf Al-Qadhi. Nah, ini teman dan muridnya Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit, mazhab pertama dalam Islam. Nah, Abu Yusuf Al-Qadhi, nama beliau Ya'qub bin Ibrahim. Beliau hidup pada abad kedua Hijri, wafat pada masa khilafah kerajaan Harun Ar-Rasyid. Nah, Abu Yusuf Al-Qadhi.
Nah, kata Abu Yusuf Al-Qadhi senantiasa berdoa, Allahumma ighfir walidayya wa Aba Hanifah. Nah, ya Allah, ampuni kedua orang tuaku dan guruku Abu Hanifah. Nah, ini athar para salafuna soleh, mereka tidak pernah lupa kepada orang yang telah berjasa, sabar, mendidik, merawatnya, orang tua dan gurunya, dua-duanya didoakan. Nah, maka pada sekali lagi athar ini, athar Urwah dan ayat ini memerintahkan kepada kita akan kewajiban berbuat baik kepada mereka. Ada satu kisah yang bisa mungkin kita ambil sebagai pelajaran, bagaimana sahabat Abu Hurairah begitu besar pemuliaan beliau dan penghormatan beliau kepada ibunya. Kisah ini dinukil oleh Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah dalam kitab Siyar A'lamin Nubala. Juga dinukil oleh Ibnu Sa'ad dalam kitabnya At-Tabaqat, dan juga disebutkan oleh Ibnu Asakir dalam kitabnya Tarikh Dimashq, Sejarah Damaskus. Ini kitab-kitab besar. Nah, kisahnya Abu Hurairah ini ada di setiap kitab-kitab ini. Karya Imam Az-Zahabi Siyar A'lamin Nubala, karya Ibnu Asakir Tarikh Damaskus atau Dimashq, dan kitabnya Ibnu Sa'ad yang berjudul At-Tabaqat, tingkatan-tingkatan para ulama. Nah, Abu Hurairah pernah menyatakan, kharajtu yawman min baiti ilal masjid. Suatu hari saya ini keluar dari rumah, nah, menuju ke masjid. Walam yukhrijuni illal ju'. Di rumah gak ada makanan. Yang membuat saya keluar rumah adalah rasa lapar. Ya, gak ada yang bisa disantap, gak ada yang bisa dimakan. Nah, Abu Hurairah seorang fakir pada saat itu ya. Nah, beliau keluar, berangkatlah ke masjid. Fawajadtu nafaran min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di jalan saya bertemu, mendapati beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melihat aku, mereka pun bertanya, "Ya Abu Hurairah, ma akhrajaka hadhihi as-sa'ah?" Ya Abu Hurairah, kenapa kamu keluar di jam ini? Nah, apa yang membuatmu keluar di saat ini? Mungkin waktu yang gak biasa mereka jalan. Nah, Abu Hurairah jujur dan mengatakan, ma akhrajani illal ju', perut. Kalau bahasa kita, kotean, keroncongan, lapar. Makanya saya keluar. Di rumah gak ada apa-apa. Saya pengen berangkat ke masjid. Spontan para sahabat Nabi SAW yang lain ini mengatakan, wallahi ma akhrajana ilal ju', subhanallah, sama, demi Allah kita sekarang ini keluar karena rasa lapar. Ini para sahabat. Jadi sama-sama apa? Ngelih. Nah, maka mereka putuskan, wis, kita bertamu ke rumah. Ke rumah siapa? Hah? Ke rumah siapa? Ke rumah siapa kira-kira? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita datangi rumah Nabi. Nah, melihat sahabatnya, ada Abu Hurairah, ada yang lain, disambut oleh Rasulullah. Nah, kemudian Nabi SAW berkata, ya Abu Hurairah, ma ja'a bik,
gerangan. Mungkin cari fatwa, cari ilmu, apa ada problematika. Karena Nabi SAW sudah terbiasa menangani sekian permasalahan umatnya. Salam tanya, apa hajatmu datang ke sini? Ya Rasulullah, ma ja'a bina ilal ju'. Kita semua ini Rasulullah lapar, nggak ada lain kecuali itu. Nah, Nabi SAW Allah salatullahi wassalamuhu alaih yang senantiasa menjamu tamu, memuliakan tamu dengan apa yang ada. Nah, nggak kurang, tapi kalau lebih dikeluarkan. Kurang nggak? Apa adanya. Fada'a bi tabakin fihi tamrah. Kemudian Nabi SAW mengajak atau meminta untuk didatangkan nampan. Nah, yang isinya kurma. Nah, setelah datang nampan tersebut, fa'atta ala kulli rajulin tamratain. Nabi SAW bagi setiap orang dikasih 2 butir. Nah, termasuk juga siapa? Sahabat Abu Hurairah. Dapat jatah yang sama. Kurma juga pas-pasan. Nah, masing-masing mereka dikasih 2 butir, 2 butir, 2 butir. Kemudian Nabi SAW bersabda, fakulu hadhihi tamrah washrabu 'alaiha minal ma'. Makan kurma ini, setelah itu kalian minum air. Fa innahuma yajziyanikum yaumikum hada. Kurma dan air ini akan mencukupkan seharian nanti. 2 kurma dan air. Tapi Nabi SAW bersabda, barokah beliau. Kalau kita mungkin makan sukari 1 kilo belum tentu Ujang. Nah, Nabi SAW bersabda, makan 2 kurma ini dan minum setelahnya, akan membuat kalian kenyang seharian nanti. Fa akaltu tamrah wa ja'altu tamratan fi hujrati atau fi hijrati. Aku makan 1 kurma dan yang 1 aku simpan. Nabi SAW tahu, terlihat, terlirik oleh Nabi SAW. Maka Nabi bertanya, ya Abu Hurairah, limadha rafa'ta hadhihi tamrah? Wahai Abu Hurairah, kenapa kamu sembunyikan kurma ini? Aku perintahkan kamu makan dua-duanya. Cuma ada 2 butir saja, kok 1 kamu makan, 1 disimpan? Abu Hurairah berkata, rafa'tu hali ummi. Wahai Nabi SAW, aku simpan untuk ibuku. Sama-sama gak ada makanan di rumah. Biji kurma, sebutir kurma. Yang zaman ini mungkin seharga permen. Bagaimana perhatiannya Abu Hurairah? Makan 1, 1-nya disimpan. Melihat perbuatan ini, Nabi SAW bersabda, kuluha wa sanu'tika laha tamratain. Sudah Abu Hurairah, makan kurma itu. Untuk ibumu kita akan kasih lagi 2 kurma lainnya. Artinya Abu Hurairah akan diberi apa? Bonus 2 kurma yang lain. Kata Abu Hurairah, fa'akaltuha, maka kurma itu aku makan,
Wa a'tani Nabi sallallahu alaihi wasallam laha tamratain. Kemudian Rasulullah SAW memberikan kepadaku 2 kurma untuk ibuku. Selesai kisahnya. Ini sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi suri tauladan bagi kita di dalam semangatnya menuntut ilmu, menghafal hadis, ranking 1, peringkat pertama yang menghafal ribuan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan disampaikan kepada umat. Sampai saat ini periwayatan Abu Hurairah dibaca, jumlahnya 5.374 hadis, nomor 1 terbanyak, sehingga Abu Hurairah merupakan qudwah uswah suri tauladan yang baik dalam hal motivasi, dalam hal ilmi, dalam hal hifdzu, dalam hal menghafal, dalam hal mengagungkan sunnah Nabi SAW. Dan ternyata beliau juga merupakan suri tauladan yang baik, mengajarkan kepada kita bagaimana berbakti kepada ibunya dalam keadaan lapar. Ingat orang tua. Ketika dia sedang makan, tidak mau dia menikmati sendiri, dia juga ingin orang tuanya merasakan manisnya kurma. Ini anak yang baik. Ibu selalu menjadi prioritas, ibu selalu menjadi keutamaan bagi dia, ibu selalu didahulukan, tidak dilupakan, apalagi sampai dihapuskan di benaknya. Itu waktu kedip-dip sudah sampai Isya ini. Masya Allah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Masih ada sebetulnya cerita Abu Hurairah yang lain, insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya, beberapa bulan yang akan datang. Ilahuna walhamdulillah.